Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini mau menjelaskan mengenai hasil perancangan aplikasi yang telah kami buat sebelumnya. Perkenalkan, saya Lisa Dwi Anggraini dengan NPM terakhir 009 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Septia Rosita dengan NPM terakhir 007 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Fira Bianto dengan NPM terakhir 038 dari Program Studi Sistem Informasi. Jadi, ikutin kami untuk menjelaskan apa aja perancangan yang telah kami buat. Di sini kami membuat poster dengan ukuran A3 dengan judul Perancangan UI UX Aplikasi dan UCare menggunakan metode Agile Scrum untuk pemantauan dan pencegahan DBD berbasis partisipasi masyarakat. Jadi, yang pertama kita membuat abstrak. Pada abstrak ini, aplikasi dan UCare dikembangkan sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan DBD. Karena aplikasi sebelumnya seperti Saya Warga dapat diakses oleh kader dengan pendekatan desain UI UX yang inklusif, dan UCare ini hadir sebagai platform berbasis web yang mudah digunakan masyarakat. Dan pengembangan aplikasi ini merespon tinggi kasus DBD di Indonesia yang mencapai 62.001 kasus pada pekan ke-15 tahun 2024. Dan proyek ini menggunakan metode Agile Scrum yang mendukung proses interaktif, cepat, dan fleksibel, dan ini berlangsung dari 1 Maret hingga 9 Juni 2025. Selanjutnya, pada alur penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, dan pengumpulan kebutuhan pengguna. Dilanjutkan dengan perancangan prototipe UI UX, penyusunan user flow, serta product backlog dan sprint plan. Prototipe diuji melalui uji coba desain dan evaluasi usability menggunakan MASE. Kemudian, proses diakhiri dengan adanya laporan hasil pengembangan dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini didapat melalui proses wawancara yang dilakukan untuk menggali kebutuhan pengguna dan permasalahan yang mereka hadapi terkait pencegahan DBD, pelaporan jentik nyamuk, serta aktivitas aplikasi dalam mendukung pelaporan dan edukasi masyarakat. Seluruh responden berasal dari Surabaya, mencakup warga yang pernah maupun belum pernah terkena DBD, serta kader Jumantik sebagai pelaksana lapangan. Dari hasil wawancara ini diperoleh kebutuhan utama pengguna yang kemudian menjadi dasar perumusan fitur-fitur utama aplikasi. Kebutuhan pengguna dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu fitur warga dan fitur kader, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Untuk warga, aplikasi menyediakan fitur seperti notifikasi real-time, informasi kasus DBD, tracking kesehatan, pelaporan jentik atau kasus DBD, forum diskusi, event warga, serta video pelatihan. Sementara untuk kader, fitur yang dirancang lebih mendukung kegiatan pemantauan dan pelaporan rutin seperti laporan harian dan laporan bulanan, data warga, event pelatihan kader, forum diskusi, buku panduan, serta video pelatihan. Seluruh fitur ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata yang ditemukan di lapangan, sehingga aplikasi dan UCare dapat menjadi alat bantu efektif dalam mendeteksi dini, melaporkan, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya DBD secara kolaboratif antar warga dan kader. Untuk bagian terakhir, saya akan menjelaskan mengenai acuan desain dan juga uji testing yang sudah kami lakukan sebelumnya. Setelah penentuan fitur yang telah ditentukan, kami menetapkan acuan desain sebagai skema warna, yaitu yang terdiri dari warna utama yaitu biru dan putih. Lalu ada warna pendukung seperti warna hijau, merah, dan biru langit untuk memperkuat elemen penting dalam antarmuka. Font yang digunakan juga adalah Poppins yang memang sering sekali digunakan dalam pembuatan sebuah aplikasi dengan ikon-ikon umum seperti pencarian, pengaturan, dan pengguna untuk mempermudah navigasi. Lalu pada tahap akhir pengembangan aplikasi dengan UCare ini dilakukan proses uji testing. Uji testing ini mengevaluasi sejauh mana fitur-fitur yang telah dikembangkan dapat digunakan secara intuitif oleh pengguna, khususnya kader kesehatan dan warga Surabaya. Uji testing ini menunjukkan adanya tingkat misklik yang cukup tinggi pada beberapa fitur misklik, terutama pada bagian warga Surabaya dan juga pada kader kesehatan. Pada kader ini terdapat beberapa misklik yang rata-ratanya hingga 30% yang mengindikasikan kebutuhan navigasi yang lebih intuitif atau menambahkan informasi kontekstual yang lebih tinggi agar pengguna tidak bingung. Begitu juga pada warga Surabaya.
warga Surabaya ini memiliki angka misklik yang cukup tinggi dikarenakan pada tracking hariannya tidak menjelaskan mengenai alur yang tertera. Lalu bisa disimpulkan bahwa setelah fitur telah selesai dibuat dan diselesaikan secara bertahap melalui sprint backlog yang telah ditentukan sebelumnya, tahapan akan dilakukan uji kembali mengenai desain yang telah diperbaiki, yaitu iterasi untuk menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan dengan baik. Nah, sehingga kedepannya masih ditemukan beberapa bagian dan akhirnya dibuat uji testing kembali. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.